Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Indra Sustia dari kelompok 4 untuk sedikit menerangkan atau mempresentasikan tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dalam bab pengertian dan tujuan penulisan paragraf. Di bagian kali ini saya akan menerangkan yang pertama, pengertian paragraf. Baik, langsung saja. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Terdapat berbagai jenis paragraf yang diklasifikasikan menurut letak gagasan utamanya atau ide pokok dan menurut tujuannya. Paragraf dikenal juga dengan nama alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada garis pertama masuk ke dalam atau menjorok ke dalam. Geser ke sebelah kanan. Beberapa ketukan biasanya merupakan beberapa ketukan atau spasi. Jika itu dalam bentuk Word atau dokumen. Lalu macam-macam paragraf. Paragraf sendiri ada dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf isi, dan yang ketiga paragraf penutup. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu macam pertama, yaitu paragraf pembuka. Seperti halnya namanya paragraf pembuka disebut juga dengan paragraf pengantar, karena paragraf pembuka ini berfungsi untuk membuka dan mengantarkan pembaca menuju ke paragraf selanjutnya. Paragraf ini merupakan suatu karangan sekaligus menghantarkan pada pokok pikiran penanda atau tanda suatu paragraf pembuka yang baik sebagai berikut. Pertama, merupakan kutipan, paribahasa atau anekdot. Kemudian ada pokok pembicaraan. Yang ketiga ada pendapat atau pernyataan seseorang, atau bisa juga berupa uraian tentang pengalaman pribadi, uraian mengenai maksud dan tujuan penulisan, atau sebuah pertanyaan. Contoh dari kalimat paragraf pembuka yaitu berbunyi seperti ini. Kali ini kita akan membahas manfaat kelapa untuk kesehatan. Kelapa banyak kita jumpai di perdesaan, khususnya daerah pesisir, dan sebagainya. Kemudian langsung kita lanjut ke macam paragraf yang kedua, yaitu paragraf isi atau pokok. Dalam macam kali ini, yaitu paragraf isi atau pokok, paragraf ini merupakan bagian inti suatu tulisan. Bagian ini merupakan kedalaman materi, atau biasanya dalamnya tentang menguraikan kedalaman materi. Disebut juga dengan paragraf peralihan, karena paragraf ini berfungsi sebagai penghubung antara paragraf utama dan memindahkan pikiran pembaca beralih ke gagasan lain atau paragraf penutup. Kemudian yang menjadi ukuran dari paragraf ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan atau mendeskripsikan, membandingkan, mengontraskan, menjelaskan, memaparkan, menceritakan ide pokok karangan. Yang kedua, menolak konsep tertentu untuk menopang ide pokok karangan berupa alasan, argumentasi, contoh, rincian, dukungan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mendukung konsep tertentu untuk menopang ide pokok karangan berupa alasan, argumentasi, contoh, rincian, dukungan, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh atau bunyi atau kalimat dari paragraf isi, yaitu beberapa manfaat kelapa diantaranya dapat menetralisir racun, menghilangkan cairan tubuh yang hilang. Tak hanya itu, buah kelapa juga dapat dijadikan alternatif infus. Paragraf berdasarkan penalarannya atau letak kalimat utama. Paragraf berdasarkan penalarannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah kalimat utama terletak di awal paragraf, sesuai dengan pola deduksi, yaitu paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus umum dan yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan khusus.
Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah kalimat utama terletak di akhir, sesuai dengan pola induksi, yaitu paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat yang dimulai dengan kalimat topik atau hal yang umum, kemudian dijelaskan oleh hal yang khusus, atau kalimat pengembang, dan diakhiri topik sebagai penekanan pada pikiran pokok pada kalimat topik pertama. Paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Pengembangan paragraf ini juga disebut pengembangan paragraf secara alamiah. Berdasarkan teknik pemaparannya dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama deskriptif, berisi gambaran suatu objek yang ditangkap melalui apa yang terlihat atau tertangkap panca indera. Yang kedua yaitu ekspositoris, menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi. Objek yang dibahas biasanya perwujudannya tertuju pada satu unsur saja berdasarkan pengembangan kronologis. Yang ketiga yaitu argumentatif, paragraf yang mengemukakan suatu gagasan atau ide dari seorang penulis dengan disertai dengan bukti dan fakta. Paragraf ini bisa meyakinkan atau membujuk pembaca terhadap suatu hal. Yang keempat yaitu naratif. Paragraf ini memaparkan, menceritakan, atau melaporkan suatu kejadian atau pengalaman seseorang sehingga pembaca memperoleh informasi yang jelas. Paragraf naratif bertujuan menyampaikan suatu cerita dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian itu. Yang kelima yaitu persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi tentang pendapat seseorang yang dimaksudkan untuk mengajak, mempengaruhi, mengimbau, merayu, atau mengajak pembaca mengikuti keinginan penulis. Selanjutnya yaitu paragraf berdasarkan isi. Paragraf berdasarkan isi terbagi ke dalam 9 bagian. Yang pertama yaitu paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan merupakan suatu upaya untuk mengamati persamaan atau perbedaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih yang memiliki suatu kesamaan tertentu. Yang kedua yaitu paragraf pertentangan. Pengembangan paragraf pertentangan adalah pengembangan paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Yang ketiga yaitu paragraf pertanyaan. Kalimat topik dalam paragraf pertanyaan berbentuk kalimat tanya dan kalimat-kalimat pengembangan dalam paragraf jenis ini juga biasa merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang keempat yaitu paragraf analogi. Pengembangan paragraf analogi mengungkapkan perbandingan suatu objek dengan objek yang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Yang kelima yaitu paragraf sebab akibat. Kalimat topik paragraf sebab akibat merupakan sebab atau akibat peristiwa-peristiwa atau sifat objek yang dipaparkan dalam kalimat pengembang. Yang keenam yaitu paragraf contoh. Paragraf contoh adalah pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh. Yang ketujuh, paragraf perulangan. Pengembangan paragraf perulangan dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. Yang kedelapan yaitu paragraf definisi. Definisi adalah uraian pengertian. Pengembangan dengan definisi adalah suatu model pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara memberikan definisi atau pengertian terhadap masalah yang sedang dibahas. Kata yang digunakan adalah, yaitu, adalah, disebut, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu paragraf klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, maupun karakter. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.